Shalom Jemaat Every Nation yang dikasih Tuhan. Selamat datang kembali di acara Sela. Saya menghargai setiap saudara yang meluangkan waktu saudara untuk mengikuti program ini. Saya berdoa dan saya percaya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada saudara dan melawat saudara dimanapun saudara berada. Mari kita mulai Sela kita pada hari ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami boleh kembali datang untuk menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan bekerja, berbicara, menguatkan, menghibur, meneguhkan setiap kami melalui hadirat-Mu di dalam Sela hari ini. Kami serahkan waktu ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all, the center of it all. Jesus be the center of my life, yes Lord. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From
It's all about you, Lord. You're the center, Lord. Oh, Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, oh, Jesus. Every knee will bow, every tongue confess. Oh, Jesus. Oh, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. Thank you, Lord. It's all about you, Lord. Jika saudara suka cerita silat, mungkin saudara pernah mendengar seorang pendekar yang dijuluki bocah tua nakal. Yang mana walaupun ilmu silatnya hebat dan usianya telah tua, namun sifatnya masih kekanak-kanakan. Dan di dalam realitas sehari-hari kita mengerti bahwa sering kedewasaan itu tidak berbanding lurus dengan usia. Saya pernah menemui seorang yang tubuh dan usianya sudah dewasa, namun sifatnya kekanak-kanakan, baik dalam cara berbicara maupun berperilaku. Saya juga pernah bertemu seorang remaja yang pola pikirnya itu jauh melebihi anak-anak seusianya. Seseorang pernah berkata, perkembangan kedewasaan itu tidak sebanding dengan usia. Ada yang berkembangnya awal, ada yang berkembangnya itu kemudian atau istilahnya late bloomer, dan ada yang kedewasaannya tidak berkembang sama sekali. Jika pertumbuhan secara jasmani itu akan terjadi dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia dan juga kualitas dan kuantitas asupan makanan, maka perkembangan kedewasaan tidak terjadi dengan sendirinya, saudara. Sebagai seorang guru, saya memperhatikan ada anak-anak didik saya yang pada awalnya sepertinya lebih lambat perkembangannya dibandingkan dengan teman-temannya. Namun di saat terus bertumbuh, dia sekarang telah lebih dewasa melampaui teman-temannya yang lain. Saudara, setiap kita diciptakan unik dan spesial. Setiap orang itu memiliki takaran iman dan juga tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Sama seperti pohon atau binatang yang memiliki tingkat pertumbuhan berbeda-beda tergantung jenisnya. Namun saudara, kita semua itu diciptakan Tuhan dengan tujuan yang sama, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk stuck dan berada di level yang sama terus-menerus di dalam perjalanan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak.
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, Paulus memberikan sebuah perbandingan yang sangat jelas antara kanak-kanak dan orang dewasa. Kanak-kanak menurut Paulus akan berkata-kata, berperasaan, dan berpikir seperti kanak-kanak. Namun saat menjadi dewasa, dia harus meninggalkan sifat-sifat tersebut. Hari ini kita akan membahas 3 sifat kanak-kanak yang perlu kita tinggalkan jika kita mau menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, anak-anak itu sering berbicara hal-hal dengan cara yang sembrono, tidak dipikirkan dengan matang, ceplas-ceplos. Anak-anak terutama waktu masih kecil ya, sering belum tahu bagaimana mengontrol volume suara dan tidak peka dengan orang atau keadaan di sekelilingnya. Apalagi dengan kosakata mereka yang sangat terbatas, mereka sering tidak bisa mengungkapkan apa yang dimaksudkannya dengan jelas dan dengan runut. Sebagai orang dewasa, kita harus belajar untuk menggunakan perkataan kita dengan bijak, saudara. Alkitab dengan tegas menasihatkan untuk kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Salah satu ciri kedewasaan adalah di dalam pengendalian lidah. Dengan pengertian bahwa perkataan kita itu bisa membangun tapi juga bisa melukai orang lain. Orang yang dewasa akan memilih untuk diam di saat tidak ada sesuatu yang baik yang dia bisa ungkapkan. Namun di sisi yang lain, orang yang dewasa tidak akan ragu dan tidak akan takut untuk memperkatakan kebenaran di dalam kasih jika diperlukan. Amsal 16 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Di ayat 23 tadi kita belajar bahwa mulut yang berakal budi itu berasal dari hati, saudara. Itulah membedakan antara perkataan yang tulus dengan perkataan yang hanya basa-basi sifatnya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang baik itu akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Saudara, jika kita ingin dewasa di dalam Tuhan, mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan belajar untuk berbicara dengan pilihan kata, pilihan waktu, serta nada bicara yang baik dan yang benar. Saya baru-baru ini mendengar seorang berkata bahwa salah satu kunci utama kesuksesan adalah dalam caranya berkomunikasi dengan orang lain. Semakin ahli dia berkomunikasi, membangun hubungan dengan orang lain, semakin besar kemungkinannya untuk pintu-pintu terbuka bagi dia di dalam menuju keberhasilan hidupnya. Saudara, sebagai orang percaya kita bukan hanya perlu memiliki ketulusan hati, kita juga perlu mengembangkan kecakapan kita di dalam mengomunikasikan kebenaran. Kedewasaan dalam perkataan tentu saja bukan hanya di dalam bentuk lisan, tetapi juga tulisan, saudara. Khususnya tentang apa yang kita ketik di WhatsApp atau di sosial media kita. Saudara, sifat kanak-kanak yang kedua adalah merasa seperti kanak-kanak. Saudara, anak-anak itu suka baper di bawah perasaan, gampang ngambek atau nangis waktu dia disakiti atau tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Anak-anak juga melakukan segala sesuatu berdasarkan perasaan atau mood yang ada di dalam hatinya. Kalau lagi suka, maka dia akan melakukan dengan senang hati. Namun jika moodnya nggak baik, dia tidak mau melakukan apapun juga. Contohnya seperti anak saya. Kalau hatinya sedang enak, maka dia akan belajar dengan cepat, dengan rajin. Namun saat moodnya tidak baik, dia akan sangat malas dan ogah-ogahan untuk belajar. Atau kalau lagi suka makan, maka akan makan dengan lahap dan cepat. Namun jika lagi malas, bisa 2 jam baru selesai makannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin bertumbuh menjadi dewasa, maka kita oleh anugerah Tuhan tentunya perlu belajar untuk tidak dikuasai dengan emosi atau perasaan.
Kita perlu belajar untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran dan ketaatan kepada firman Tuhan. Jika kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita untuk berdoa, untuk kita mengasihi, untuk kita mengampuni, untuk kita melayani, memberi, menjadikan murid, dan yang lain-lain, maka kita perlu memutuskan untuk melakukannya walaupun secara daging dan perasaan kita tidak suka melakukannya. Itulah yang diteladankan Tuhan Yesus waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Walaupun takut dan gentar menghadapi penderitaan yang akan dialaminya, Yesus berkata, bukan kehendakku atau bukan perasaanku, tetapi kehendakmu Bapa yang jadi atas hidupku. Saudara, orang dewasa akan memilih untuk bertindak berdasarkan kebenaran dan ketaatan kepada firman Tuhan dan bukan pada perasaannya. Sifat kanak-kanak yang ketiga adalah berpikir seperti kanak-kanak. Anak-anak akan cenderung berpikir bahwa hidup ini berpusat pada dia, apalagi jika dia dibesarkan tanpa didikan yang benar dari orang tuanya. Dia akan selalu ingin mainan yang paling bagus, makanan yang paling enak, atau mendapat bagian yang paling banyak. Anak-anak akan berpikir bahwa dia berhak untuk mendapatkan itu semuanya. Itulah sebabnya rebutan mainan atau makanan, berantem sering terjadi di antara mereka karena anak-anak tidak ada yang mau mengalah. Kalau diberi tugas atau tanggung jawab, maka anak-anak akan memilih yang paling mudah, yang paling ringan, atau kalau memungkinkan tidak perlu melakukan tugas apapun juga. Saudara-saudara, anak-anak juga cenderung suka bermain, bersantai daripada belajar atau melakukan tugas. Pikirannya adalah saya, untuk saya, dan yang penting saya doang. Sebaliknya, orang dewasa adalah orang yang memilih untuk meninggalkan kesenangannya dan dengan kesadarannya sendiri melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Saya menemukan ada teman-teman saya, bapak-bapak yang dulu sewaktu muda suka main games, suka hobi tertentu, namun saat dia menikah dan punya anak, dia meninggalkan atau paling tidak mengurangi kesukaannya karena dia akan memilih untuk memberikan waktunya di rumah dengan istrinya atau bermain dengan anaknya. Ada juga teman saya yang mengorbankan kesenangannya untuk membeli barang-barang baru demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedewasaan adalah pola pikir yang bersedia untuk berkorban bagi orang lain atau menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, saudara, kedewasaan rohani adalah keserupaan dengan Kristus. Filipi pasal kedua ayat 5-7 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki kita oleh anugerahnya untuk bertumbuh dalam kedewasaan dengan meninggalkan sifat kanak-kanak. Tuhan mengasihi kita apa adanya, namun Dia tidak ingin kita tetap apa adanya. Dia ingin kita berubah semakin serupa dengan Kristus. Ibrani 5 ayat 12 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Secara rohani Tuhan menghendaki kita untuk tidak tinggal terus di kelompok bermain atau taman kanak-kanak di TK. Walaupun tentu saja itu sangat menyenangkan, bermain terus. Akan sangat lucu dan tidak pada tempatnya jika saya di usia yang nyaris 50 tahun ini berseragam TK dan belajar serta bermain-main dengan anak-anak yang berusia 5 tahun, saudara. Namun ironisnya, secara rohani kita bisa menjadi demikian. Secara jasmani kita dewasa, tetapi secara rohani kita masih kanak-kanak karena kita tidak mau meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa di hari-hari ini, di mana tuaian begitu banyak,
dan sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Tuhan akan membangkitkan saudara, saya berdoa untuk menjadi pekerja bagi tuaian. Orang-orang yang memutuskan untuk meninggalkan sifat kanak-kanak dan mulai berkata-kata, mulai merasa, mulai berpikir sebagai orang dewasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan anugerahnya pasti cukup bagi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Kau berkati setiap orang yang mengikuti program Sela ini. Bantu mereka Tuhan untuk memutuskan untuk meninggalkan sifat kanak-kanak mereka. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.